Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Tetap semangat belajarnya, ya tetap jaga kesehatannya dan sholatnya juga ya harus tetap dilaksanakan. Hari ini kita belajar tematik ya, masih tema 5, subtema 1 dan sekarang pembelajaran keempat ya. Silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini ya diharapkan yang pertama siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi yang dibaca dengan terperinci. Lalu yang kedua, siswa mampu menuliskan informasi dari teks non-fiksi dengan terperinci. Lalu yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila keempat dengan terperinci. Lalu yang keempat, siswa mampu menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila keempat Pancasila dengan terperinci. Sekarang kita belajar ya. Nah, di sini ada tokoh pahlawan ya. Ada yang tahu ini pahlawan siapa namanya? Ya, ini adalah pahlawan Bala Putradewa ya, Raja Bala Putradewa, yaitu raja di kerajaan Sriwijaya ya. Dan tahu letak kerajaan Sriwijaya di mana? Ya, ini ya, letak kerajaan Sriwijaya ada di Pulau Sumatera ya. Nah, Bala Putra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Nah, pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Nah, tindakan itu bertujuan ya supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Nah, banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Nah, dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Ya, Bala Putradewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur. Lanjut bahasa Indonesia ya, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Nah, ingat kembali bahwa informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan saksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Nah, berikut langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks ya. Yang pertama yaitu perhatikan judul teksnya. Lalu langkah yang kedua, bacalah teks dengan saksama ya, artinya bacalah teks dengan teliti dan cermat. Lalu langkah yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Lalu langkah yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Lalu langkah yang terakhir ya, langkah yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Selanjutnya PPKN ya, sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Nah, Pancasila merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat. Nah, berikut contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan sila keempat, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama ya, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Nah, sikap yang belum sesuai dengan sila keempat yaitu tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Lalu yang kedua ya, sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Nah, sikap yang belum sesuai dengan sila keempat yaitu saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nah, ini tidak boleh ya, memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri ya, harus dimusyawarahkan. Lalu yang ketiga ya, sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, sikap yang belum sesuainya yaitu memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Lalu yang keempat ya, sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Lalu sikap yang belum sesuai yaitu melanggar peraturan yang telah dibuat baik di lingkungan rumah, sekolah ataupun masyarakat. Nah, peraturan harus ditaati ya, tidak boleh dilanggar. Lalu yang kelima, sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Nah, sikap yang belum sesuai yaitu menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Nah, ketika menyampaikan pendapat harus dengan nada yang lembut dan bahasa yang sopan ya. Lalu yang keenam, sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu memutuskan sesuatu secara demokratis. Nah, sikap yang belum sesuainya yaitu tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Nah, ini adalah contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 29 sampai halaman 30 ya. Kalian boleh diskusikan dengan orang tua kalian atau kakak kalian ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.